Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 2 akan menyajikan hasil diskusi kami tentang asuhan keperawatan pada lansia dengan katarak. Ini nama anggota-anggota kelompok kami. Kita langsung ke kasus. Pada saat dilakukan pengkajian pada tanggal 12 Februari 2020 pukul 12.02 di ruang preoperasi, pasien mengatakan penglihatannya buram sejak kurang lebih 7 bulan yang lalu pada kedua mata kanan dan kiri akibat adanya katarak. Pasien mengatakan penglihatan tidak jelas seperti ada kabut. Saat melihat cahaya terasa silau, sulit melihat pada jarak jauh terutama pada malam hari, dan masih dapat melihat jelas pada jarak 1 meter. Hasil pemeriksaan visus dasar OD, CVVC, dan OS CVVC, tonometri tekanan intraokuler OD20 dan OS21. Pasien mengatakan merasa cemas karena pertama kali operasi. Pasien sering bertanya kapan operasinya dimulai, apa yang dilakukan di ruang operasi, dan bagaimana cara perawatan setelah operasi. Pasien bingung, gelisah, dan tampak tegang. Selanjutnya kita masuk pada identitas pasien. Nama pasien Nyonya S, umur dan tanggal lahir 56 tahun, tanggal lahir 12 Maret 1963, jenis kelamin perempuan, suku Jawa, beragama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SMA, golongan darah A+, alamat Balung Bendo, tanggungan BPJS, nomor RM 00428904, tanggal masuk rumah sakit 22 November 2020, tanggal pengkajian 22 November 2020, diagnosa senil katarak unspesifik. Selanjutnya riwayat kesehatan. Pada riwayat praoperatif, keluhan utama gangguan penglihatan. Pada riwayat penyakit, pasien memiliki riwayat penyakit DM sejak 5 tahun yang lalu, sudah menjalani pengobatan dengan injeksi insulin 10 unit tanggal 9 Februari 2020. Ringkasan hasil anamnesa preoperatif pada saat dilakukan pengkajian pada tanggal 22 November 2020 pukul 12.02 di ruang preoperasi, pasien mengatakan penglihatannya buram sejak kurang lebih 7 bulan yang lalu pada kedua mata kanan dan kiri akibat adanya katarak. Pasien mengatakan penglihatan tidak jelas seperti ada kabut. Saat melihat cahaya terasa silau, sulit melihat pada jarak jauh terutama pada malam hari, dan masih dapat melihat jelas pada jarak 1 meter. Hasil pemeriksaan visus dasar OD, CVVC, dan OS CVVC, tonometri tekanan intraokuler OD20 dan OS21. Pasien mengatakan merasa cemas karena pertama kali operasi. Pasien sering bertanya kapan operasinya dimulai, apa yang dilakukan di ruang operasi, dan bagaimana cara perawatan setelah operasi. Pasien tampak bingung, gelisah, dan tegang. Selanjutnya, keluhan yang dirasakan pasien saat ini yaitu penglihatan kabur. Penjelasannya, pasien mengatakan penglihatannya buram sejak kurang lebih 7 bulan yang lalu pada kedua mata kanan dan kiri akibat adanya katarak. Apa keluhan yang pasien rasakan 3 bulan terakhir yaitu penglihatan kabur. Dengan penjelasan, pasien mengatakan penglihatannya buram sejak kurang lebih 7 bulan yang lalu pada kedua mata kanan dan kiri akibat adanya katarak. Penyakit saat ini yaitu katarak. Kejadian penyakit 3 bulan terakhir katarak. Selanjutnya yaitu pada hasil pemeriksaan fisik, tanda-tanda vital dan status gizi. Suhu 36,8 derajat Celcius, tekanan darah 130/80 mmHg, nadi 80 kali per menit, respirasi 20 kali per menit, berat badan 55, tinggi badan 165, status gizi normal. Selanjutnya pengkajian head to toe.
Pertama yaitu kepala, kebersihan, tampak bersih, kerontokan rambut tidak ada, keluhan tidak ada. Kedua, mata, inspeksi, bulu mata lentik ke atas, konjungtiva ananemis, kedudukan bola mata simetris kanan dan kiri, bola mata normal tidak keluar atau ke dalam, lakrimasi mata tidak normal, refleks pupil normal, pupil mengalami dilatasi, ukuran pupil mata kanan 6 mm, mata kiri 8 mm. Pupil kanan dan kiri anisokor dengan kelainan refleks cahaya dibuktikan dengan ukuran pupil mata kiri lebih lebar 2 mm. Lapang pandang normal, kornea dan lensa mata berwarna keruh keputihan. Pemeriksaan tajam penglihatan dengan hitung jari, visus dasar OD per OS, CEFC, tonometri OD 20, OS 21. Saat dilakukan palpasi tidak ada nyeri pada mata, mata terasa gatal, sensibilitas kornea ada refleks berkedip. Slide selanjutnya, ketiga, hidung, bentuk simetris, peradangan tidak ada, penciuman normal. Keempat, mulut dan tenggorokan kebersihan baik, mukosa lembab, peradangan atau stomatitis tidak ada, gigi geligi tidak ada, radang gusi tidak ada, kesulitan mengunyah tidak ada, kesulitan menelan tidak ada. Kelima, telinga, kebersihan, tampak bersih, peradangan tidak ada, pendengaran tidak ada, keluhan lain juga tidak ada. Keenam, leher, pembesaran kelenjar tiroid tidak ada, kaku kuduk tidak ada. Slide selanjutnya, pemeriksaan dada. Inspeksi dada, bentuk normocha simetris, pergerakan dinding dada simetris, tidak ada lesi, tidak ada jejas, tidak ada pembengkakan, tidak ada retraksi dinding dada, tidak ada ictus cordis. Palpasi paru, taktil fremitus, getaran pada kedua lapang paru sama, jantung ictus cordis tidak teraba. Perkusi paru, sonor pada kedua lapang paru. Pada jantung, batas jantung kanan atas ICS2 linea parasiternal dextra, batas jantung kiri atas ICS2 linea parasiternalis sinestra, batas jantung kiri bawah ICS4 mid sinestra, batas jantung kanan atas ICS4 parasiternalis dextra. Auskultasi paru, vesikular pada kedua lapang paru, jantung BJ1 sampai BJ2 terdengar reguler, tidak ada BJ3. Abdomen, inspeksi simetris kiri dan kanan, tidak ada lesi, tidak ada distensi abdomen. Auskultasi, bising usus didapatkan 20 kali per menit, palpasi tidak ada nyeri tekan, tidak ada distensi abdomen. Perkusi timpani. Slide selanjutnya yaitu ke-9, genitalia, kebersihan baik, hemoroid tidak ada, hernia juga tidak ada. 10, ekstremitas, kekuatan otot 4 normal, rentang gerak maksimal, tremor tidak ada, edema kaki tidak ada, penggunaan alat bantu tidak ada, refleks normal. Integumen, kebersihan baik, warna tidak ada, kelembapan lembab, gangguan pada kulit tidak ada. Slide selanjutnya yaitu pada pemeriksaan penunjang, hasil pemeriksaan tonometri pada tanggal 9 bulan 2 2020 didapatkan TOD 20, rentang normal yaitu 10 sampai 21, TOOS 21, rentang normal 10 sampai 21. Slide selanjutnya yaitu pada skala nyeri preoperasi yaitu pada skala 1. Slide selanjutnya pada skala depresi geriatrik, pada saat dilakukan pengkajian apakah Anda pada dasarnya puas dengan kehidupan Anda? Jawabannya adalah iya. Apakah Anda sudah menghentikan banyak kegiatan dan hal-hal yang menarik minat Anda? Jawabannya
Iya. Apakah Anda merasa hidup Anda hampa? Jawabannya ya. Apakah Anda tidak? Jawabannya adalah tidak. Apakah Anda sering merasa bosan? Jawabannya adalah tidak. Apakah Anda biasanya bersemangat? Jawabannya ya. Apakah Anda takut sesuatu yang buruk akan terjadi pada Anda? Jawabannya iya. Apakah Anda merasa bahagia untuk sebagian besar hidup Anda? Jawabannya tidak. Apakah Anda sering merasa tidak berdaya? Jawabannya ya. Apakah Anda lebih senang tinggal di rumah daripada keluar dan mengerjakan sesuatu yang baru? Jawabannya ya. Apakah Anda merasa mempunyai banyak masalah dengan daya ingat Anda dibanding kebanyakan orang? Jawabannya ya. Apakah Anda pikir bahwa hidup Anda sekarang ini menyenangkan? Jawabannya tidak. Apakah Anda merasa tidak berharga seperti perasaan Anda saat ini? Jawabannya tidak. Apakah Anda merasa Anda penuh semangat? Jawabannya tidak. Apakah Anda merasa bahwa keadaan Anda tidak ada harapan? Jawabannya ya. Apakah Anda pikir bahwa orang lain lebih baik keadaan daripada Anda? Jawabannya ya. Didapatkan dari pengkajian depresi geriatrik, didapatkan skor antara 5-6 yang menunjukkan bahwa pasien kemungkinan besar depresi. Slide selanjutnya, pemeriksaan penilaian depresi menurut Beck and Beck RW. Pada saat dilakukan pengkajian, poin kesedihan didapatkan poin 0, saya tidak merasa sedih. Pada saat dilakukan pengkajian pada poin pesimisme didapatkan poin 1, saya merasa berkecil hati mengenai masa depan. Pada saat poin rasa kegagalan didapatkan skor 0, saya tidak merasa gagal. Pada poin ketidakpuasan didapatkan skor 0, saya tidak merasa tidak puas. Pada poin rasa bersalah didapatkan skor 0, saya tidak kecewa dengan diri sendiri. Pada poin tidak menyukai diri sendiri didapatkan skor 0, saya tidak merasa kecewa dengan diri sendiri. Pada poin membahayakan diri sendiri didapatkan poin 0, saya tidak mempunyai pikiran mengenai membahayakan diri sendiri. Pada poin menarik diri dari sosial didapatkan poin 0, saya tidak kehilangan minat pada orang lain. Pada poin keraguan-raguan didapatkan skor 2, saya mempunyai banyak kesulitan dalam membuat keputusan. Pada slide selanjutnya, yaitu pada poin perubahan gambaran diri didapatkan skor 1, saya khawatir bahwa saya tampak tua atau tak menarik. Pada poin kesulitan kerja didapatkan poin 4, saya tidak melakukan pekerjaan sama sekali. Pada saat dilakukan pengkajian pelatihan didapatkan skor saya merasa lebih dari yang biasanya, skornya adalah 1. Pada poin anoreksia didapatkan skor 1, yaitu nafsu makan saya tidak sebaik sebelumnya. Kesimpulan pada pengkajian ini didapatkan bahwa pasien mengalami depresi sedang, yaitu poin 8-15. Sosial, hubungan dengan orang lain dalam keluarga, mampu berinteraksi, mampu kerjasama. Hubungan dengan orang lain di masyarakat, mampu berinteraksi, mampu kerjasama. Kebiasaan lansia berinteraksi ke wisma lainnya di masyarakat selalu. Untuk agar keluarganya, untuk adaptasinya selalu, untuk partnershipnya kadang-kadang, untuk growth-nya selalu, untuk affectation-nya selalu, untuk resolve-nya selalu. Untuk interpretasi hasilnya, fungsi baik, spiritual, aktivitas ibadah, sholat 5 waktu.
Untuk pengkajian tingkat kerusakan intelektualnya, dari semua pertanyaan bisa dijawab dengan benar. Untuk interpretasinya, fungsi intelektualnya utuh. Untuk MMSE-nya, untuk orientasinya skor lansianya 9, registrasinya skornya 3, atensi dan kalkulasi skornya 3, mengingat kembali skornya 3, bahasa skornya 8, totalnya 26. Untuk pengkajian perilaku terhadap kesehatan, kebiasaan merokok tidak ada. Untuk pola pemenuhan kebutuhan nutrisi, frekuensi makannya 3 kali sehari, makanan dihabiskannya 1 porsi. Untuk makanan tambahannya dihabiskan. Untuk pola pemenuhan cairan, untuk frekuensi minumnya 3 gelas sehari, jenis minumannya minum air putih. Pengkajian determinan nutrisi pada lansia, indikatornya menderita sakit atau kondisi yang mengakibatkan perubahan jumlah dan jenis makanan yang dikonsumsi, skornya 2, makan kurang dari 2 kali dalam sehari, skornya 3, makan sedikit buah, sayur dan olahan susu, skornya 2, mempunyai 3 atau lebih kebiasaan minum minuman, skornya 2, mempunyai masalah dengan mulut atau giginya sehingga tidak dapat makan makanan yang keras, skornya 2, tidak selalu mempunyai cukup uang untuk membeli makanan, skornya 4, lebih sering makan sendiri, skornya 1, mempunyai keharusan menjalankan terapi minum obat 3 kali atau lebih setiap harinya, skornya 1, mengalami penurunan berat badan 5 kg dalam 6 bulan terakhir, skornya 2, tidak selalu mempunyai kemampuan fisik yang cukup untuk belanja, masak dan makan sendiri, skornya 2, total skornya 2, interpretasinya good atau baik. Untuk pola kebiasaan tidur, jumlah waktu tidurnya 4-6 jam, gangguan tidurnya sering terbangun, penggunaan waktu luang ketika tidak tidur itu santai. Untuk pola eliminasi BAB, frekuensinya 1 kali sehari, konsistensinya lembek, gangguan BAB-nya tidak ada. Untuk pola BAK-nya, frekuensinya 4-6 kali sehari, warna urinnya kuning jernih. Untuk gangguan BAK-nya tidak ada. Untuk pola aktivitas, kegiatan produksi lansia yang sering dilakukan, pekerjaan rumah tangga, pola pemenuhan kebutuhannya, mandi 2 kali sehari, sikat gigi 2 kali sehari, kebersihan berganti pakaian, bersih kurang dari 1 kali sehari. Untuk pengkajian fungsional berdasarkan Bartel Index, aktivitasnya makan, skornya 10, berpindah dari kursi roda ke tempat tidur dan sebaliknya, termasuk duduk di tempat tidur, skornya 15, kebersihan diri, mencuci muka dan menyisir, skornya 5, aktivitas toilet, skornya 10, mandi, skornya 5, berjalan di jalan yang datar, skornya 15, naik turun tangga, skornya 5, berpakaian termasuk mengenakan sepatu, skornya 10, mengontrol defekasi, skornya 10, mengontrol berkemis, skornya 10. Untuk penilaiannya 9-91, ketergantungan ringan. Pengkajian fungsional berdasarkan indeks CATS dari AKS. A. Kemandirian dalam hal makan, kontinen, berpindah ke kamar kecil, berpakaian dan mandi. B. Kemandirian dalam semua hal kecuali 1 dari fungsi tersebut. C. Kemandirian dalam semua hal kecuali mandi dan 1 fungsi tambahan. D. Kemandirian dalam semua hal kecuali mandi, berpakaian dan 1 fungsi tambahan. E. Kemandirian dalam semua hal kecuali mandi, berpakaian, ke kamar kecil dan 1 fungsi tambahan. F. Kemandirian dalam semua hal kecuali mandi, berpakaian, ke kamar kecil, berpindah dan 1 fungsi tambahan. G. Ketergantungan pada ke-6 fungsi tersebut. Lain-lain tergantung pada sedikitnya 2 fungsi tetapi tidak dapat diklasifikasikan sebagai C, D, E, atau F. Untuk hasil indeks CATS-nya, mandiri berarti tanpa pengawasan, pengarahan atau bantuan aktif dari orang lain. Untuk pengkajian keseimbangan lansianya, kriterianya perubahan posisi atau gerakan keseimbangan, bangun dari tempat duduk dengan mata terbuka nilainya 0, duduk ke kursi dengan mata terbuka nilainya 0, bangun dari tempat duduk
dengan mata tertutup nilainya 0, duduk ke kursi dengan mata tertutup nilainya 0, menahan dorongan pada sternum 3 kali dengan mata terbuka nilainya 0, menahan dorongan pada sternum 3 kali dengan mata tertutup nilainya 0, berputar leher sambil berdiri nilainya 0, gerakan menggapai sesuatu nilainya 1, membungkuk nilainya 0. Komponen gaya berjalan dan pergerakan, minta klien berjalan ke tempat yang ditentukan nilainya 1, ketinggian langkah kaki nilainya 1, kontinuitas langkah kaki nilainya 1, kesimetrisan langkah nilainya 1, penyimpangan jalur pada saat berjalan nilainya 1, berbalik nilainya 1, jumlahnya 7, keterangannya 6-10, risiko jatuh sedang. Untuk tesnya, yang pertama langkahnya, posisi pasien duduk di kursi, minta pasien berdiri dari kursi, berjalan 10 langkah, kembali ke kursi, ukur waktu dalam detik. Interpretasi hasilnya, skornya 11-19 detik, risiko jatuh rendah sampai sedang. Setelah pengkajian yang sudah kelompok lakukan, kini kita masuk ke dalam analisa data. Di dalam analisa data ini ada 3 masalah keperawatan, yaitu kita masuk ke diagnosa yang pertama dulu. Di dalam diagnosa yang pertama ini, data subjektif pasien itu pasien mengatakan penglihatannya buram sejak kurang lebih 7 bulan yang lalu pada kedua matanya, kanan dan kiri, akibat adanya katarak. Pasien juga mengatakan penglihatannya itu tidak jelas, seperti ada yang kabut gitu, dan juga melihat cahaya itu terasa silau, sehingga itu membuatnya sulit untuk melihat pada jarak jauh, terutama pada malam hari. Namun pasien masih bisa melihat dengan jelas ketika jarak 1 meter. Dan didapatkan juga data objektif, yaitu terdapat kelainan pada mata pasien. Lagrimasi mata kiri tidak normal, mata lebih berair, pupil mengalami dilatasi, ukuran pupil mata kanan 6 mm, mata kiri 8 mm. Nah, selanjutnya juga pupil kanan dan kiri anisoklor. Dengan kelainan refleks cahaya, dibuktikan dengan ukuran pupil mata kiri lebih besar 2 mm, kornea dan lensa mata berwarna keruh, dan juga visus dasar OD CFFC dan OS CFFC juga pada tanggal 12 bulan 11 tahun 2020. Dan juga didapatkan tonometri tekanan intraokuler OD20 dan OS21. Itu juga pada tanggal 22 bulan 11 tahun 2020. Nah, selanjutnya dari data subjektif dan juga objektif tadi didapatkan etiologinya, di mana itu disebabkan oleh katarak. Kemudian ada juga beliau riwayat penyakit sistemik, yaitu DM. Nah, dari DM-nya itu kadar gula darah meningkat, kemudian ada sorbitol menetap di dalam lensa yang menyebabkan kekeruan lensa dan juga memblocking sinar yang masuk ke kornea, sehingga bayangan semu yang sampai ke retina. Nah, untuk itu kemudian itu membuat otak mempresentasikan sebagai bayangan berkabut. Kemudian pandangannya menjadi kabur dan mengakibatkan gangguan persepsi sensori penglihatan. Untuk itu dari data subjektif dan objektif tadi, di diagnosa pertama yaitu masalah keperawatannya adalah gangguan persepsi sensori penglihatan. Itu untuk diagnosa pertama. Pada diagnosa yang kedua didapatkan data subjektif, pasien mengatakan merasa cemas karena pertama kali operasi, dan juga pasien bertanya berkali-kali kapan operasinya dimulai. Terus juga didapatkan data objektif di mana pasien tampak tegang, tampak gelisah, tekanan darah 130/80, nadinya 86 kali per menit, dan pernafasannya 20 kali per menit. Nah, untuk itu dari data subjektif dan objektif
Etiologi didapatkan dari penyakitnya, yaitu penyakit matanya yaitu katarak, penyakit sistemik DM yang mengakibatkan kadar gula darah meningkat sehingga sorbitol menetap di dalam lensa dan itu menyebabkan kekeruan lensa, sehingga itu juga memblocking sinar yang masuk ke kornea dan mengakibatkan bayangan semu yang sampai ke retina, sehingga otak juga mempresentasikan sebagai bayangan berkabut dan mengakibatkan pandangan kabur, gangguan persepsi sensori penglihatan, dan yang kedua ini masalahnya adalah ansietas. Dari gangguan persepsi sensori penglihatan itu muncullah tindakan operasi yang perlu dilakukan, dan pada tindakan operasi, sebelum operasi dilakukan, pasien merasa cemas, yaitu ansietas. Untuk itu, pada diagnosa yang kedua, masalah keperawatannya adalah ansietas. Masuk ke dalam diagnosa yang ketiga, di mana didukung data subjektif dari pasien, yaitu pasien bertanya apa yang dilakukan di ruang operasi dan bagaimana cara perawatan setelah operasi. Dan didapatkan juga data objektif, yaitu pasien tampak bingung, tekanan darah 130/80, nadinya 86 kali per menit, pernafasannya 20 kali per menit. Dari didapatkan etiologi yaitu katarak dan didukung oleh penyakit penyerta pasien, yaitu penyakit sistemik yaitu diabetes mellitus yang mengakibatkan kadar gula meningkat dan sorbitol menetap di dalam lensa dan juga mengakibatkan kekeruan lensa, blocking sinar yang masuk ke kornea, bayangan menjadi semu yang sampai ke retina dan mengakibatkan otak mempresentasikan bayangan berkabut dan pandangan menjadi kabur, gangguan persepsi sensori penglihatan, tindakan operasi, dan tadi juga di diagnosa kedua ansietas. Dari ansietas itu muncul juga sekarang di diagnosa ketiga, yaitu defisit pengetahuan. Jadi di diagnosa ketiga ini kelompok mengambil masalah keperawatan yaitu defisit pengetahuan. Analisa data yang sudah dilakukan tadi melalui data objektif dan subjektif, kelompok mengambil diagnosa keperawatan. Yang pertama adalah gangguan persepsi sensori penglihatan berhubungan dengan perubahan organ penglihatan, di mana itu ditandai dengan kekeruhan pada lensa mata. Yang kedua, diagnosa yang kedua yaitu ansietas, krisis situasional berhubungan dengan operasi yang akan dilakukan oleh pasien. Dan yang ketiga, diagnosa ketiga yaitu defisit pengetahuan berhubungan dengan kurang terpapar informasi tentang prosedur pembedahan dan perawatan pasca operasi. Itu analisa data dan juga diagnosa keperawatan. Selanjutnya saya serahkan kepada teman saya yang akan menyampaikan di bagian implementasi keperawatan. Intervensi yang pertama yaitu diagnosa keperawatan yang pertama, gangguan persepsi sensori penglihatan berhubungan dengan perubahan organ penglihatan. Tujuan dan kriteria hasil: setelah dilakukan intervensi keperawatan selama 3x24 jam, maka persepsi sensorik membaik dengan kriteria hasil. Yang pertama, verbilisasi melihat bayangan menurun. 2. Respon sesuai stimulus. 3. Konsentrasi. Intervensi minimalis rangsangan atau observasi, yaitu pemeriksaan status mental dan status sensorik dan tingkat kenyamanan sensorik dan tingkat kenyamanan. Terapeutiknya yaitu diskusi tingkat kolerasi terhadap beban sensorik, batasan stimulus lingkungan cahaya atau suara aktivitas, jadwal aktivitas harian dan waktu istirahat. Edukasinya, ajarkan cara meminimalisasi stimulus, kebisingan atau membatasi kunjungan. Kolaborasi pemberian obat yang mempengaruhi persepsi stimulus. Rasional intervensi minimalis rangsangan observasi agar dapat mengetahui dan menetapkan adanya gangguan
sensoris jenis dan lokasinya. Terapeutiknya untuk mengatur dan meminimalis rangsangan, untuk mengurangi rangsangan yang memicu seperti cahaya, untuk memberikan perasaan yang tidak nyaman. Edukasi agar tidak memicu terjadinya rangsangan pada mata. Yang terakhir, kolaborasi untuk mengurangi. Dan intervensi kedua yaitu diagnosa ansietas krisis situasional berhubungan dengan operasi vakomulsifikasi dan pemasangan lensa IOL. Setelah dilakukan tindakan keperawatan 3x24 jam, masalah terdapat tingkat ansietas dapat diatasi dengan kriteria hasil. 1. Verbilisasi, kebingungan menurun. 2. Verbilisasi, kekhawatiran akibat kondisi yang dihadapi menurun. 3. Perilaku gelisah menurun. 4. Pola tidur membaik. Intervensi redukasi ansietas observasi. Intervensi pertama, indikasi saat tingkat ansietas berubah, misalnya kondisi waktu stresor. 2. Monitor tanda-tanda ansietas verbal dan nonverbal. Terapeutik. 3. Ciptakan suasana terapeutik untuk menumbuhkan kepercayaan. 4. Intervensi keempat, temani pasien untuk mengurangi kecemasan jika memungkinkan. 5. Gunakan pendekatan yang tenang dan meyakinkan. 6. Mengidentifikasi situasi yang memicu kecemasan. Edukasinya, intervensi yang ketujuh, jelaskan prosedur termasuk sensasi yang mungkin dialami. 8. Informasikan secara faktual mengenai diagnosa, pengobatan, dan prognosis. 9. Intervensi yang ke-9, anjurkan keluarga untuk tetap bersama pasien jika perlu. Intervensi yang ke-10, kolaborasi pemberian obat ansietas jika perlu. Rasionalnya yaitu rasional intervensi redukasi ansietas. Observasinya, rasionalisasi pertama, 1. Untuk mengetahui tingkat ansietas dalam kondisi waktu dan stresor yang dialami pasien. Rasional yang kedua, untuk mencegah ansietas bertambah parah. Terapeutik. Rasionalisasi yang ketiga, untuk menumbuhkan kepercayaan. Rasional keempat, untuk mengurangi kecemasan pasien. Rasional yang kelima, agar pasien merasa yakin dengan perawatan yang perawat berikan. Rasional yang keenam, untuk memotivasi, mengidentifikasi situasi yang memicu kecemasan. Rasional yang ketujuh, edukasi agar prosedur dapat dipahami pasien. 8. Agar pasien dapat mengetahui, memahami diagnosa, prognosis, dan pengobatan. 9. Untuk memungkinkan keluarga dalam proses perawatan pasien. 10. Kolaborasi sebagai penanganan lanjut terhadap. Intervensi yang ketiga, diagnosa ketiga, defisit pengetahuan berhubungan dengan kurang terpapar informasi tentang prosedur pembedahan dan perawatan pasca operasi pasca operasi vakoemulsifikasi dan pemasangan lensa IOL. Tujuannya setelah dilakukan intervensi keperawatan selama 3x24 jam, maka tingkat pengetahuan meningkat dengan kriteria hasil. Yang pertama, pertanyaan tentang masalah yang dihadapi menurun. 2. Persepsi yang keliru terhadap masalah. Yang ketiga, menjalani pemeriksaan yang tidak tepat. Intervensinya, yang pertama,
Identifikasi kesiapan dan kemampuan menerima informasi terapeutik. Yang kedua, intervensi kedua, jadwalkan pendidikan kesehatan sesuai kesepakatan yang diberikan. Yang ketiga, berikan kesempatan untuk bertanya edukasi. Yang keempat, jelaskan faktor resiko yang dapat mempengaruhi kesehatan. Yang kelima, ajarkan perilaku hidup bersih dan sehat. Rasionalnya, 1. Untuk mengetahui tingkat ansietas dalam kondisi waktu dan stresor yang dialami pasien. Yang kedua, untuk mencegah ansietas bertambah parah terapeutik. Yang ketiga, untuk menumbuhkan kepercayaan. 4. Untuk mengurangi kecemasan pasien. Yang kelima, agar pasien merasa yakin dengan perawatan yang perawat berikan. Yang keenam, untuk motivasi mengidentifikasi situasi yang memicu kecemasan. Yang ketujuh, agar prosedur dapat dipahami pasien. Yang kedelapan, agar pasien dapat mengetahui, memahami diagnosis, prognosis, dan pengobatan. Yang kesembilan, untuk memungkinkan keluarga dalam proses perawatan pasien. Yang ke-10, teknik relaksasi dapat menciptakan rasa nyaman pasien. Yang ke-11, sebagai penanganan lanjut terhadap ansietas pasien. Selanjutnya yakni implementasi. Diagnosa pertama dengan gangguan persepsi sensori penglihatan berkaitan dengan perubahan organ penglihatan. Implementasi yang pertama, memeriksa status mental, status sensori, dan tingkat kenyamanan sensori dan tingkat kenyamanan. Untuk yang kedua, membatasi stimulus lingkungan seperti batasi cahaya, suara, aktivitas di sekitar lingkungan pasien. Yang ketiga, menjadwalkan aktivitas harian dan waktu istirahat. Yang keempat, mengajarkan cara meminimalis stimulus dengan cara mengatur ruangan, mengurangi kebisingan, membatasi kunjungan. Yang kelima, mengkolaborasi pemberian obat yang mempengaruhi persepsi stimulus. Implementasi nomor 2 yaitu ansietas krisis situasional berhubungan dengan operasi, vakoemulsifikasi, dan pemasangan lensa IOL. Yaitu yang pertama, mengidentifikasi saat tingkah ansietas berubah seperti kondisi, waktu, stresor. Yang kedua yaitu monitor tanda-tanda ansietas verbal dan non-verbal. Yang ketiga yaitu menciptakan suasana terapeutik untuk menumbuhkan kepercayaan pada pasien. Yang keempat yaitu menemani pasien untuk mengurangi kecemasan. Yang kelima yaitu memotivasi mengidentifikasi situasi yang memicu kecemasan. Yang nomor 6, menjelaskan prosedur termasuk sensasi yang mungkin dialami. Yang ketujuh, menganjurkan keluarga untuk tetap bersama pasien. Yang 8 yaitu melatih teknik relaksasi dengan mengajarkan pasien relaksasi nafas dalam. Yang ke-9 yaitu mengkolaborasi pemberian obat ansietas jika perlu. Yang ketiga yaitu defisit pengetahuan berhubungan dengan kurang terpapar informasi tentang prosedur pembedahan dan perawatan pasca operasi, vakoemulsifikasi, dan pemasangan lensa IOL. Nomor 1 yaitu mengidentifikasi kesiapan dan kemampuan menerima informasi. Yang kedua yaitu menjadwalkan pendidikan kesehatan sesuai kesepakatan. Yang ketiga, memberikan kesempatan untuk pasien bertanya. Yang keempat yaitu menjelaskan faktor risiko yang dapat mempengaruhi kesehatan. Yang kelima, menjelaskan prosedur pembedahan dan perawatan mata pasca operasi. Ya, jadi selanjutnya itu kita masuk dalam evaluasi. Ya, di sini diagnosa yang pertama, gangguan persepsi sensori, penglihatan berhubungan dengan perubahan organ penglihatan, kekurangan pada lensa mata. Evaluasi data subjektifnya, pasien mengatakan sudah mengenal lingkungan sekitar di ruang operasi. Data objektifnya, OD atau OSCFC, terpasang pagar pengaman pada bed pasien. Kepala tempat tidur pasien ditinggikan 45 derajat Celcius. Asesmen gangguan persepsi sensori, penglihatan berhubungan dengan perubahan organ penglihatan, kekurangan pada lensa mata membaik.
Plan, pantau kondisi pasien, pasien diantar ke ruang operasi. Diagnosanya yang kedua, ansietas kritis situasional berhubungan dengan operasi, vakuumulsifikasi, dan pemasangan lensa IOL. Data subjektifnya, pasien mengatakan merasa lebih tenang. Data objektifnya, raut wajah pasien tampak rileks, pasien mampu melakukan teknis napas dalam dan distraksi guide imagery, tekanan darah 120/70, mmHg nadi 82 kali per menit, RR 20 kali per menit. Asesmen ansietas berhubungan dengan krisis situasional, pembedahan vakuumulsifikasi, dan pemasangan lensa IOL teratasi. Plan, pantau kondisi pasien diantar ke ruang operasi. Diagnosa yang ketiga, defisit pengetahuan berhubungan dengan kurang terpapar informasi tentang prosedur, pembedahan dan perawatan pasca operasi, vakuumulsifikasi, dan pemasangan lensa IOL. Data subjektifnya, pasien mengatakan mengerti dengan prosedur pembedahan yang akan dilakukan. Pasien mengatakan hal yang tidak boleh dilakukan setelah operasi seperti beraktivitas berat dan menunduk. Sedangkan hal yang perlu dilakukan seperti memakai pelindung mata, memberikan obat tetes mata sesuai instruksi dokter, dan melindungi mata dari air. Data objektifnya, pasien tampak memahami penjelasan yang sudah disampaikan perawat. Asesmen defisit pengetahuan berhubungan dengan kurang terpapar informasi tentang perawatan pasca operasi, vakuumulsifikasi, dan pemasangan lensa IOL teratasi. Plan, pantau kondisi pasien, pasien diantar ke ruang operasi. Sekian dari evaluasi, terima kasih.